Ya, langsung. Kan saya lupa. Oh iya. Jadi bisa ambil. Luego ya me bueno, pero bueno, oye,
Acara akan kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Media di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting, beserta jajaran dan PPAT di wilayah kerjanya. Yang kami hormati Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan anggota Majelis Pembina dan Pengawasan PPAT wilayah beserta jajaran. Singkatnya, hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri kegiatan yakni launching peralihan elektronik secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan mewujudkan visi misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional menjadi institusi yang berstandar dunia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan kualitas pelayanan publik, perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendaftaran tanah, salah satunya adalah peralihan elektronik. Peralihan elektronik ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan mudah diakses. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC membacakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kelima acara inti yaitu implementasi peralihan hak elektronik secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang keenam arahan singkat dari Kepala Pusat Data Informasi dan Tata Ruang, yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita masuk kepada agenda yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, berdiri. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu, kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu doa. Kepada petugas kami silakan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh hadir bersama dalam acara launching implementasi peralihan hak atas tanah secara elektronik oleh seluruh kantor pertanahan seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia Tuhan sebagai abdi negara dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, khususnya lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, kantor pertanahan Kabupaten Kota seprovinsi NTT. Kiranya diberikan hikmat untuk terlaksananya launching implementasi peralihan hak secara elektronik oleh seluruh kantor pertanahan Kabupaten Kota seprovinsi NTT bersama mitra kerja Ikatan Pengurus Pejabat Pembuat Akta Tanah seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bimbinglah kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan dedikasi. Lindungilah para pemimpin kami, dan kiranya Tuhan menuntun dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam bekerja dan berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara kami, dalam proses mengubah kepemilikan dan verifikasi di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Kota seprovinsi NTT. Melalui sistem terintegrasi dapat mempercepat, memudahkan dan meningkatkan transparansi serta kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat dalam mengurus sertifikat digital. Kiranya memberkati semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan terlaksananya implementasi peralihan hak secara elektronik agar menjadi berkah bagi banyak orang dan menjadi tanda penyertaan Tuhan melalui kegiatan ini. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ibu Francisca Vivi Ganggas, SHMAP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Iketut Gede Ari Sucaya, ini sobat sejati, Pak Kapus Datin yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih Pak Ketut sudah hadir, Pak Kapus. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf ini suara hilang di tengah lautan. Oh ya, Pak Kapus. Maaf suara hilang Pak Kapus, kedengaran suara saya. Dengaran Bu, tapi agak kecil. Dengaran Bu sampai kecil. Sampai full ini. Tapi juga yang saya hormati para kepala kantor pertanahan seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir secara Zoom maupun yang hadir secara off. Di sini ada hampir beberapa nih, ada Pak Kakan Kota, Kabupaten Manggarai, ya juga hadir bersama kita di sini. Para pejabat administrator yang sudah hadir di sini juga hadir bersama kita secara off. Ketua IPAT
bersama dengan para petinggi dari se-NTT ini, para PPAT, wajah-wajah yang sangat familiar, mitra BPN sudah hadir, terima kasih sudah hadir. Dan teman-teman sekalian, para kepala seksi, para pejabat pengawas, para admin yang hadir secara online, juga sekarang yang hadir di sini. Terutama tadi saya sudah lihat teman-teman sangat antusias, itu Pak Kapus bisa melihat sendiri, teman-teman semuanya secara online bisa terlihat, semuanya hadir Pak Kapus. Sebentar kami sangat berharap mungkin Pak Kapus bisa memberi kami pencerahan lagi. Ini betul-betul sangat dinantikan Pak Kapus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun secara off pada hari ini. Yang pertama sekali saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa dipertemukan di sini, dan syukur juga kepada Tuhan rencana kita dari beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu terkait dengan rencana launching implementasi pada tanggal 25 Agustus hari ini bisa terlaksana. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini memang dengan sengaja kita menyusun setelah 2 kali kita sosialisasi implementasi ya Pak Kabid. Hari ini kita akan melaksanakan launching implementasi peralihan hak elektronik secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berusaha menjawab perkembangan zaman. Kita mau mengikuti perkembangan zaman. Walaupun Pak Kapus jujur sebenarnya kita belum pede Pak. Ini belum pede. Tetapi perjalanan kami tahu ini memang nanti juga belum langsung sempurna. Belum langsung sempurna. Ini sama seperti yang terjadi, ini deja vu aja nih. Kali lalu pada waktu kita melakukan hak tanggungan elektronik juga sama. Belum terlalu percaya diri. Pada akhirnya dalam perjalanan ya bersama dengan mitra bisa juga terjadi. Dan ini sekarang juga akan yang sama. Cepat atau lambat kita akan sampai juga ke sini, yaitu peralihan hak secara elektronik tetap harus kita jalankan. Jadi transformasi digital ini bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih pasti, akuntabel, dan mudah diakses. Implementasi pelayanan peralihan hak atas tanah secara elektronik juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dengan memanfaatkan teknologi digital dan menuju digitalisasi layanan agraria yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Implementasi peralihan hak elektronik adalah proses transformasi digital dalam layanan pertanahan, khususnya dalam proses peralihan hak atas tanah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan sistem elektronik untuk memproses permohonan dan data terkait peralihan hak, menggantikan proses manual yang sudah dilakukan selama ini. Selama sosialisasi implementasi selama ini sudah kita sampaikan dan teman-teman juga sudah paham bahwa efisiensi itu sudah yang paling yang kita akan dapatkan pertama. Hal pertama yang kita dapatkan. Proses menjadi lebih cepat. Dokumen fisik dan birokrasi yang panjang kita pangkas. Transparansi. Informasi terkait proses peralihan hak atas tanah ini menjadi lebih terbuka. Kita mempunyai database tes mic satu ya, maaf ada salah teknis ya, error. Kami lanjutkan. Selain transparansi juga akuntabilitas sebagaimana yang sudah kami sampaikan, dan juga keamanan. Sudah diperhitungkan bahwa data yang tersimpan secara elektronik cenderung lebih aman pada saat ini daripada kehilangan atau kebakaran, kerusakan, atau karena banjir dan lain sebagainya. Juga lebih sederhana
kita tidak perlu menggunakan banyak aplikasi dan bisnis prosesnya berlangsung lebih sederhana dan tentunya lebih mudah. PPAT tinggal mengupload ya dokumen fisiknya dan selanjutnya diverifikasi dan dibayar. Loket pendaftaran tidak lagi perlu membuat berkas. Itu gambaran singkatnya betapa lebih mudahnya kalau layanan peralihan hak secara elektronik ini bisa berjalan. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, sosialisasi sudah kita laksanakan tanggal 19 Juni dan 22 Agustus. Kami pikir itu sudah cukup 2 kali. Yang 22 Agustus kemarin sudah langsung dengan para tim narasumber dari Pusdatin, dan tentunya kami berharap mungkin Pak Kapus kedepannya kami membutuhkan lagi bimbingan dari tim narasumber dari Kapusdatin terkait dengan teknis pelaksanaannya nanti. Walaupun memang sudah 2 kali, tapi sekali lagi bahwa memang teman-teman, bahkan saya meminta Pak Kabid PHP, Pak Eka, kalau bisa, kalau bahkan nanti para PPAT kesulitan, bisa dengan Ketua IPAT, komunikasikan dengan Ketua IPAT, apakah nanti ke sini bergabung atau dibantu atas permintaan tentunya, supaya itu bisa berjalan, karena ini sangat teknis. Ada beberapa, seperti dulu saya ingat pada waktu mau sebelum kita launching hak tanggungan elektronik, saya menyiapkan, waktu saya masih di kota, saya menyiapkan 1 admin khusus yang bisa mendatangi kantor PPAT apabila itu diperlukan, atau langsung ke kantor untuk dibantu, untuk dipandu. Ya Pak Kabid, saya minta seperti itu, agar kalau memang, karena ini bermula dari mitra, kalau itu sudah terjadi, kalau udah lancar di situ, akan lancarlah di kita. Seperti itu. Ini kolaborasi. Saya mengapresiasi sangat teman-teman sekalian, terutama di kantor pertanahan, sekarang hadir secara lengkap. Antusiasme ini sangat kami harapkan agar pelayanan peralihan hak secara elektronik dapat berjalan dengan baik. Pak Ketua IPAT dengan teman-teman hadir saat ini, saya pikir sangat baik sekali Pak. Ini merupakan dukungan yang baik untuk kami semua, biar bisa berjalan apa yang kita rencanakan. Kami tahu bahwa perubahan yang terus berjalan sekarang, terutama dalam sistem pelayanan yang lebih baik dan efisien, yang dulunya manual sekarang beralih menjadi serba digital. Mungkin ke depan, mungkin semuanya akan secara elektronik. Kita hanya baru memulai 2, yaitu 1 hak tanggungan, yang kedua sekarang peralihan hak secara elektronik. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia digital yang akan datang. Bukan akan datang, sekarang sudah berjalan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sinergi antara BPN dan PPAT menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasinya. Saya mendorong juga agar semangat ini terus kita jaga untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pertanahan. Dengan peluncuran ini diharapkan pelayanan pertanahan menjadi lebih baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang modern dan terpercaya. Momentum ini juga menjadi tonggak penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini 25 Agustus tahun 2025. Ya, saya lupa kemarin hak tanggungan tahun berapa di sini, kurang lebih tahun 2020. Kalau saya tidak salah Februari 2020. Tapi peralihan hak secara elektronik hari ini 25 Agustus tahun 2025. Ya, merupakan hari di mana kita menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih modern, cepat, dan transparan. Akhir kata saya tutup juga. Saya tutup dulu sambutan ini dengan 1 pantun. Berhubung karena saya juga baru pulang dari Labuan Bajo. Ya. Akhirnya sampai drop juga. Terbang ke Labuan Bajo untuk piknik. Ya. Foto ke Pulau Padar pasti keren. Ditunggu Pak Kapus di Labuan Bajo ya Pak Kapus.
Dengan implementasi peralihan hak elektronik, kita wujudkan pelayanan pertanahan yang maju dan modern. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah di acara puncak yang kita nantikan, yakni launching implementasi peralihan hak elektronik serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami mohon kesediaan sekali lagi Ibu Kepala Kantor Wilayah beserta para pejabat administrator, Bapak Ibu Kepala Kantor yang hadir, Bapak JF bersama Ketua IPAT untuk mendampingi Ibu di podium. Sebentar Ibu. Kami silahkan Ibu untuk meletakkan tangan di layar. Baik. Baik. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama launching implementasi peralihan hak elektronik secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita hitung bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Launching peralihan telah resmi diimplementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami silakan, demikianlah Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk implementasi peralihan hak elektronik secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu undangan yang terhormat, kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu arahan dari Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang kepada Bapak I Ketut Gede Ari Sucaya STMSC, kami silahkan. Suara saya bisa terdengar ya? Tes, apa suara saya bisa terdengar ya? Suaranya kecil, mau izin Bapak. Kecil ya? Intinya nih saya udah maksimal ini. Bagus. Terdengar, izin Bapak. Baik. Terima kasih Bapak sekalian. Kok mantul ya? Yang pertama yang saya hormati Ibu kakak-kakak yang besar-besar jajaran,
Terima kasih Bu sudah mengundang saya wawancara untuk penerapan implementasi peralihan ekonomi di provinsi NTT. Jadi saya sudah beberapa kali sebenarnya ke Labuan Bajo, tapi belum pernah ke Bantang. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan, saya ingin sekali langsung ke Bangbu maupun dengan kawan-kawan jajaran kantor pertanahan guru-guru PPP. Kemudian yang saya banggakan juga kepala kantor pertanahan besar daerah beberapa di antara kawan lama saya sejak implementasi KKP Web di tahun 2010 dulu. Jadi sekarang saya bangga sekali beberapa di antaranya sudah jadi kepala kantor. Dan saya percaya, saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu sebagai admin dulunya, tentunya akan bisa meningkatkan pelaksanaan, kualitas pelaksanaan dari eh, layanan-layanan elektronik maupun digitalisasi pada umumnya di kantor pertanahan. Kemudian juga yang saya cintai, Ketua Pemda IPAD Provinsi NTT beserta jajaran. Salam kenal Pak. Kita akan selalu nih ke depannya kita akan selalu memberikan kemudahan baik kepada masyarakat maupun kepada mitra-mitra kita yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian ATR BPN dalam bidang pendaftaran tanah khususnya. Jadi eh, Mas Angga mungkin bisa share screen Mas Angga ngikutin dari ini saya nanti Ya Pak, ternyata siapa? Masih belum bisa Pak, share screen-nya Pak. Sudah saya infokan. Mohon izin Pak. dari host belum bisa ya. Baik. Yang pertama-tama mungkin saya sampaikan sedikit mengenai latar belakang kenapa Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2018 eh, meningkatkan penggunaan sistem elektronik dalam pendaftaran tanah. Yang pertama tentu saja karena negara kita berada di Ring of Fire, di mana sering sekali terjadi bencana alam gunung berapi meletus, kemudian sering juga tsunami, kemudian juga gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, bencana alam tersebut seringkali mengakibatkan musnahnya dokumen-dokumen pertanahan. Kalau kita lihat juga selain bencana alam, kantor BPN di Indonesia seringkali dilanda kebakaran ya. Terakhir di Brebes kemarin, sebelumnya di Klaten, Sambas, Cianjur, Buleleng dan lain sebagainya. Tidak kurang kalau saya lihat dari di internet itu 5 kantor pertanahan dan sekarang menjadi problem. Jadi ketika pada saat mau melakukan peralihan elektronik, peralihan dan lain sebagainya, pelaksana yang sekarang tidak yakin dengan dokumen-dokumen yang datang karena dokumen pembandingnya yang berupa buku tanah itu tidak tersedia di kantor pertanahan akibat adanya kebakaran tersebut. Ini tentu saja akan membawa risiko bagi pelaksanaan pendaftaran tanah apabila buku-buku tanah tersebut musnah. Nah, selain bencana alam dan kebakaran, latar belakang yang selanjutnya adalah eh, aktivitas pendaftaran tanah kita ini seringkali diwarnai oleh fraud ya. Fraud. Contoh yang terakhir adalah misalnya Mbah Tupon. Jadi orangnya tidak datang tapi eh, bisa membuat akte. Dan belakangan ternyata Mbah Tupon mengaku bahwa tidak pernah menjual tanahnya. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat beberapa PPAT sudah berusaha untuk mendokumentasikan pembuatan akte tersebut dengan video, dengan foto multimedia dan lain sebagainya. Namun penyimpanannya ini yang perlu kita juga perbaiki supaya tidak bisa ada proses tapping di dalamnya. Jadi sekarang ini semuanya disimpan secara offline di mana kalau terjadi sesuatu mungkin bisa hilang atau mungkin bisa
diganti. Nah, ini yang harus kita mitigasi juga. Kemudian juga kita tahu bahwa seringkali ada eh, transaksi yang ganda, ya. Ada suatu kasus di mana seseorang sudah mempunyai akte jual beli, tapi karena sesuatu dan lain hal, akte jual beli tersebut tidak didaftarkan di kantor BPN. Nah, ternyata si penjualnya ini tahu bahwa AJB tersebut belum didaftarkan, sehingga dia memproses ganti belangko karena sertifikat hilang. Karena dia ngaku hilang, disumpah juga bersedia, oleh BPN diterbitkan sertifikat hilangnya. Nah, berdasarkan sertifikat yang terbit dari apa namanya proses pengganti sertifikat karena hilang tersebut, dilakukan lagi jual beli sehingga ada 2 AJB. Dan kemudian masuk ke pengadilan, akhirnya BPN juga terbawa-bawa. Jadi ini dengan peralihan L, mudah-mudahan hal ini bisa kita atasi dengan catatan bahwa PPAT benar-benar melakukan pelaporan akte sesuai dengan yang ada di aplikasi. Jangan sampai aktenya sudah dibuat tapi pelaporannya di pending. Nah, sehingga ini yang menjadi masalah di kemudian hari. Kalau PPJ AJB tersebut sudah didaftar di laporan akte, ini tidak mungkin akan ada proses yang bisa melakukan peralihan terhadap sertifikat tersebut, meskipun dilakukan proses penggantian belangko karena hilang. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah di Indonesia ini sekarang sudah tersedia infrastruktur digital publik. Di antaranya adalah KTP, identitas penduduk digital sudah ada, kemudian juga e-payment, Simponi sudah tersedia, kemudian juga SPLP, sistem penghubung layanan pemerintah itu juga sudah banyak digunakan oleh instansi-instansi lain sehingga memudahkan kita dalam verifikasi pajak dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah tanda tangan elektronik, di mana dokumen-dokumen elektronik itu dapat diverifikasi juga secara umum oleh masyarakat. Nah, ini memudahkan kita dalam implementasi total ini tidak kurang dari 5 tujuan peralihan elektronik. Yang pertama tentu saja untuk meningkatkan keamanan transaksi pertanahan. Tadi sudah saya sampaikan dengan pelaporan akte ini proses peralihan elektronik bersifat end-to-end. Artinya sejak akte dibuat hingga menjadi sertifikat elektronik itu tercatat dalam sistem di BPN. Dilaporkan sendiri oleh PPAT sehingga mencegah adanya akta palsu yang didaftarkan oleh pihak lain yang berniat tidak baik. Nah, ini dulu pernah terjadi ya, di mana ada kuasa yang mendaftarkan akte palsu. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan peralihan elektronik, tentu saja hal-hal seperti ini dapat dengan mudah kita antisipasi. Bahkan apabila karena sesuatu dan lain hal, PPJB belum dapat ditindaklanjuti menjadi pendaftaran, menjadi AJB, maka PPJB tersebut juga dapat didaftarkan pada sistem elektronik Kementerian ATR BPN. Jadi kalau saya pantau dari dashboard layanan kita sudah ada 50 pendaftaran PPJB. Nah, ini jangan sampai banyak pendaftaran PPJB ya, karena pendaftaran PPJB ini hanya bersifat sementara mestinya, tidak boleh bersifat permanen. Dan pendaftaran PPJB ini akan langsung hilang ketika PPJB-nya tersebut ditindaklanjuti menjadi AJB dan didaftarkan jual belinya di BPN. Jadi itu yang pertama adalah meningkatkan keamanan transaksi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Karena dengan peralihan elektronik ini kantor pertanahan berbagi tugas dengan PPAT dalam pendaftaran peralihan hak. Dengan peralihan elektronik ini maka 80%
layanan di BPN sudah elektronik. Jadi komponen dari layanan elektronik itu adalah yang pertama tentu saja informasi pertanahan. Ini menyumbang hampir 43% dari total layanan di BPN. Kemudian yang kedua adalah pelayanan hak tanggungan. Ini menyumbang 21% dari seluruh layanan pertanahan dalam setahun. Dan yang terakhir adalah pelayanan peralihan hak. Ini menyumbang 14% dari seluruh layanan pertanahan. Jadi kalau di total itu semua itu jumlahnya 80% layanan kita. Nah, sebelumnya dari 3 grup layanan tersebut, layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik terlebih dahulu. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Kakanwil, layanan hak tanggungan maupun layanan informasi pertanahan ini sejak tahun 2020 sudah mandatori menjadi elektronik. Ya, kalau peralihan L ini masih belum mandatori. Ya, artinya kita menunggu kesiapan Kanwil maupun Kantah untuk melaksanakan implementasi. Alhamdulillah, NTT ini menjadi kantor pertanahan yang sudah siap untuk melakukan peralihan elektronik ini. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian karena peralihan elektronik ini sejatinya hanya menambah 1 step lagi dari pelaporan akte. Saya yakin sejak tahun 2023, akhir 2023, pelaporan akte itu sudah wajib dilakukan melalui sistem elektronik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian melaporkan sampai dapat SPA, kemudian nanti SPA-nya itu dipanggil oleh petugas loket. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2023. Nah, dengan peralihan elektronik ini, kita cuma ngasih 1 step lagi di mana pembuatan berkasnya itu bisa dilakukan oleh PPAT. Jadi tidak banyak sebenarnya perubahan peralihan elektronik ini, hanya nambahkan 1 step di mana PPAT bisa membuat berkas sekaligus bayar. Sekaligus bayar. Setelah buat berkas, kemudian bayar, dan berkas sudah bisa dijalankan oleh kantor pertanahan sampai membuat catatan. Nah, ini. Jadi kapan bisa dilanjutkan dengan tanda tangan elektronik? Kalau PPAT sudah membawa berkas fisiknya ke kantor pertanahan. Ya, jadi nanti akan dapat, nah ini, BISPRO-nya seperti ini. Jadi BISPRO melalui PPAT itu akan lanjut kalau berkas fisiknya sudah dibawa ke kantor pertanahan. Dan satu hal lagi, bahwa pendaftaran oleh PPAT ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Artinya, pendaftaran ke kantor pertanahan itu bisa juga dilakukan oleh pembeli langsung, pembeli langsung. Jadi nanti berarti kalau PPAT itu punya kuasa untuk mengurus, dia langsung mendaftarkannya melalui sistem elektronik. Tapi kalau si pembeli tidak mengkuasakan peralihannya tersebut, nanti PPHT berhentinya sampai pemelaporan, sampai pembuatan SPA. Nah, kemudian masyarakat ini punya 2 pilihan, mau datang langsung melalui loket kantor pertanahan atau melalui aplikasi. Nah, aplikasinya ini sedang dibangun, mudah-mudahan di awal tahun 2026 besok bisa selesai untuk peralihan melalui aplikasi yang diinput langsung oleh pembeli yang kita belum selesaikan. Nah, selanjutnya tujuan peralihan elektronik yang selanjutnya ini adalah percepatan proses peralihan hak. Karena dengan adanya pemangkasan bisnis proses yang karena peralihan hak ini sejatinya adalah memangkas bisnis proses yang secara signifikan. Berdasarkan statistik layanan, ini berita bagus sebenarnya buat Provinsi NTT ya. Kalau besok dipencet, kalau hari ini dipencet launchernya, besok NTT itu akan muncul di dashboard elektronik. Dan syukurnya
karena saya lihat kalau saya intip dulu ini sebelum launching ini saya intip kira-kira kalau NTT ini launching besok ada di peringkat berapa secara Kanwil. Nah itu ternyata ada di peringkat 4 ya. Jadi eh, tidak ini bagus ya peringkat 4 ini. Masih kalah sama Malut, masih kalah sama Bubble, masih kalah sama Gorontalo. Tapi dari segi berkas menang dari paling banyak di antara 3 provinsi yang di atasnya tersebut. Ya, jadi kita beri aplaus dulu kepada Kanwil NTT karena secara performance ternyata sudah eh, sangat-sangat bagus ya di sisi eh, peralihan hak tersebut. Nah, kemudian eh, eh, tujuan peralihan yang keempat adalah transparansi, ya, transparansi. Transparansi layanan karena setiap tahapan dari proses peralihan dapat dipantau melalui aplikasi umum Sentuh Tanahku. Jadi sejak PPAT itu melaporkan akte ke BPN, masyarakat udah bisa lihat di Sentuh Tanahku melalui menu aktaku, ya. Jadi saya kemarin ada orang yang bertanya ke saya, Pak, kenapa tanah saya sudah dijual tapi masih muncul sebagai pemilik? Saya masih muncul sebagai pemilik. Nah, ini ternyata karena PPAT-nya belum melaporkan akta tersebut. Pada saat itu saya tanya kawan saya itu, coba cek di aktaku, muncul nggak aktanya? Katanya. Ternyata nggak muncul akte dia. Nah, ini berarti memang dari PPAT belum melaporkan akte tersebut. Sehingga ini juga menjadi warning bagi teman-teman PPAT di NTT, ketika selesai menandatangani akte segera laporkan kepada kantor pertanahan. Nah, ini kalau saya lihat dengan peralihan elektronik ini, pelaporan akte ini menjadi lebih bagus ya. Di NTT coba kita lihat, di NTT ini hanya ada 9 pelaporan akte yang tidak tepat waktu. 9 pelaporan akte yang tidak tepat waktu, ada 322 yang tepat waktu. Nah, jadi kita lihat sekarang, kantah mana saja ini yang ada yang tidak tepat waktu nih. Satu, yang tidak tepat waktu itu ada di Kabupaten Sika, ya, tidak signifikan, satu akte. Ini bisa terjadi kalau memang aktenya akte-akte zaman dulu baru didaftar sekarang. Yang kedua, Kota Kupang. Ada 1 dari 97 akte yang tidak tepat durasi pelaporannya. Nah, yang nanti perlu dimonitor ini adalah Kabupaten Kupang. Karena ada 7 akte yang tidak tepat dari 47 akte yang dilaporkan pada bulan Agustus ini. Jadi nanti mungkin Pak Kepala Kantor bisa cek kenapa 7 akte itu menjadi tidak tepat waktu. Jadi ketentuannya kalau PPAT melaporkan tidak tepat waktu ini bisa mendapat teguran dari Kepala Kantor Pertanahan. Nah, kemudian juga kita tahu di waktu dulu itu kita ada 7 layanan. Saya minta 7 layanan juga tetap dipantau ya. Tapi dilakukan dengan real ya. Karena dengan dilansingnya sertifikat elektronik ya, apa namanya peralihan elektronik ini kita bisa pantau sejak akte dibuat sampai jadi sertifikat. Kalau dulu kita masih bisa bermain nih di 7 layanan, artinya masuknya yang dihambat. Hanya berkas-berkas yang bisa diselesaikan saja yang langsung dimasukkan. Sehingga 7 layanannya bagus. Dengan peralihan elektronik ini tidak bisa begitu. Ya. Jadi sejatinya peralihan elektronik ini adalah untuk memastikan dashboard benar-benar mewakili kondisi real yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, di Play Store kita lihat ada beberapa keluhan dari masyarakat bahwa
Eh, buat peralihan itu bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Ya ini juga mungkin benar ya, karena kalau saya lihat di dashboard Business Ready, kalau Bapak Ibu lihat nanti di data digital itu ada dashboard Business Ready. Penyelesaian kita ini masih bervariasi. Ada yang di bawah 1 bulan. NTT sendiri ini ada di peringkat 4 ya, ada di peringkat 4 dengan durasi penyelesaian ini kalau nggak salah 1 sampai 34 hari di bulan Agustus ini. Saya lagi buka dulu dashboardnya. Nah, ini NTT ini ada di angka 1 sampai 34 hari. Durasi penyelesaian sejak akte dibuat sampai menjadi sertifikat. Ini bagus ya. Dibandingkan dengan kanwil-kanwil lain ada yang bahkan sampai 180 hari ya, setengah tahun. Nah, ini terutama kalau inputnya sudah elektronik, ini di NTT ini penyelesaiannya itu bisa mencapai 1 sampai 23 hari. Jadi kalau inputnya sertifikatnya sudah elektronik kurang dari sebulan. Tapi kalau inputnya masih manual, ini penyelesaiannya 0 sampai 38 hari. Jadi ada juga akte yang dibuat hari ini, juga selesai pendaftarannya. Oh ini luar biasa ini. Mudah-mudahan ini real ya. Jadi nggak cuma 1 2 berkas yang 0 hari bisa selesai, tapi banyak gitu. Tentu masyarakat akan mencintai BPN kalau memang pelayanan kita itu bisa dibuat menjadi lebih cepat lagi. Dan yang terakhir, tujuan terakhir kita adalah dengan menerapkan peralihan elektronik ini akan meningkatkan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dengan infrastruktur digital publik, yaitu identitas kependudukan, e-payment maupun SPLP. SPBE sendiri ini tahun depan akan menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan RB. Jadi kalau indeks SPBE kita rendah, maka nilai RB kita menjadi tidak bagus dan tunjangan kinerja kita juga tidak bisa mencapai 100% atau tidak bisa naik menjadi 90% dari tukin kita saat ini. Jadi ini semua tergantung dari kerja keras Bapak Ibu semua di kantor pertanahan. Jadi RB kita akan naik, tukin kita akan naik kalau layanan kita juga semakin bagus. Nah, kemudian itu tujuan dari peralihan elektronik. Kemudian saya sampaikan sedikit mengenai kendala HKM. Apa yang menjadi kendala dalam peralihan elektronik? Berkaca dari implementasi di kantor-kantor pertanahan lain. Yang pertama adalah penerapan SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang masih perlu perbaikan. Di antaranya adalah masih banyaknya penggunaan perangkat lunak bajakan. Jadi kemarin saya coba pantau-pantau aplikasi Solve misalnya, masih banyak yang pakai Windows bajakan. Di sebelah kanan atas itu masih keluar, kanan bawah itu masih keluar notifikasi bahwa menggunakan perangkat lunak bajakan. Kemudian eh, perangkat lunak AutoCAD juga pakai bajakan, ya. Cracknya itu berbahaya, ya, karena cracknya sering ngasih bonus malware. Bahkan GeoKKP sendiri juga dihack, ya. Ini kemarin sudah kita buatkan patch terbarunya supaya tidak bisa dihack, supaya tidak bisa dilakukan reverse engineering terhadap kode sumber dari GeoKKP tersebut. Meskipun GeoKKP ini nanti tahun depan akan ditutup ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah harus memantau penggunaan tata letak di kantor masing-masing. Jangan sampai nanti tahun depan ditutup, pelaksana pemetaannya belum bisa menggunakan tata letak tersebut. Pelaksana masih sering berbagi password, jadi bukan hanya pelaksana ya, PPAT, kemudian kreditor juga dari hasil surveillance kita masih ada yang berbagi password. Masih menggunakan password yang kurang kuat ya. ABCDE 1 2 3 4
QWERTY, QWERTY, dan lain sebagainya. Ini tolong diperbaiki lagi ya, karena kalau saya lihat dari celah SMKI ini, laporan dari BIN kita sudah dari PPAT banyak yang passwordnya itu dicuri oleh orang. Meskipun dengan penerapan OTP, si hacker ini walaupun tahu username dan password, dia tidak bisa masuk ke sistem kita. Ya, jadi ini berita bagusnya adalah karena kita sudah menerapkan OTP, hacker-hacker tidak bisa sampai masuk ke sistem elektronik kita meskipun username dan passwordnya itu bocor. Itu kendala yang pertama terkait dengan SMKI. Kendala yang kedua adalah scope soft skill dalam menjelaskan permasalahan kepada pengguna layanan. Ya, jadi penjelasan dari pelaksana seringkali masih membingungkan pengguna layanan, menyalahkan aplikasi, meminta pengguna layanan untuk menghubungi langsung Pusdatin, mewajibkan pengguna untuk menggunakan aplikasi yang tidak wajib, dan lain sebagainya. Jadi di postingan di Play Store saya lihat ada keluhan bahwa di aplikasi dibilang sudah selesai, tapi ternyata setelah didatangi kantor pertanahan, berkasnya belum selesai. Lalu dijawab oleh pelaksana katanya aplikasinya masih main-main. Nah, ini keluhan dari pengguna. Kemudian yang kedua, ada yang mengeluh petanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, bergeser. Mestinya ini kantor pertanahan segera aware, memperbaiki data. Tapi yang terjadi ketika pengguna layanan tersebut datang ke BPN, dijelaskan bahwa aplikasi Sentuh Tanahku tidak bisa dijadikan patokan, ya. Jadi ini kurang pas ya, saya rasa ya. Karena aplikasi Sentuh Tanahku itu menampilkan data seperti apa yang di-entry oleh kawan-kawan di kantor pertanahan. Jadi sebenarnya kalau aplikasinya meleset, datanya meleset, ya kantor pertanahan yang tidak pas dalam melakukan pemetaan tersebut. Nah, kemudian ada juga yang mengeluhkan bahwa bidangnya tumpang tindih. Lalu dijawab oleh kantor pertanahan bahwa sebenarnya kantor kami belum siap untuk melaksanakan publikasi data, tapi karena dipaksa oleh Sentuh Tanahku, jadinya seperti ini. Nah, ini pola-pola komunikasi yang seperti ini sebaiknya diperbaiki, ya. Karena masyarakat sekarang sudah melek sekali terhadap IT, terutama karena perkembangan dari startup-startup tersebut. Jadi kita sekarang udah biasa pakai Gojek, kita dilayani dengan baik sekali oleh Gojek. Kalau ada misalnya kita beli di GrabFood misalnya, toko makanannya lagi tutup, dia bilang ya emang tutup, ya. Jadi nggak bisa melayani. Nah, kita harapkan kantor pertanahan juga seperti itu. Jadi di sini toko makanannya adalah kantor pertanahan. Kami di Pusdatin adalah Grabnya. Kalau memang sedang tutup, ya informasikan sedang tutup. Ya, di kalender pertanahan. Kita sudah siapkan tuh kalender pertanahan. Karena ada juga yang komplain datang ke kantor pertanahan ternyata kantornya tutup. Ya. Nah, ini mungkin beberapa di kantor pertanahan ada libur lokal ya. Nah, libur lokal ini tolong disampaikan juga, tolong di entry di kalender pertanahan. Karena dengan peralihan elektronik ini masyarakat bisa ngantri langsung dari aplikasi Sentuh Tanahku, jangan sampai mereka itu ngantri di hari libur. Karena ini nanti akan buang-buang waktu masyarakat datang ke kantor pertanahan, ternyata kantor pertanahan tutup. Nah, yang terakhir, kendala yang terakhir adalah belum meratanya kualitas layanan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang di bawah 1 bulan sudah selesai. Ada yang 2 bulan selesai. Ada yang 3 bulan bahkan lebih baru selesai. Nah, ini sekali lagi syukurnya di NTT ini sudah bagus ya. 1 sampai 34 rata-rata 1 sampai 34 hari sudah selesai. Yang paling bagus ini tentu saja sebenarnya
Jadi kalau kita lihat 1 sampai 34 hari itu adalah rata-rata ya, rata-rata ya. Sebenarnya ada juga nih yang kurang bagus ini di NTT. Yang pertama adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, ya, 2 berkas saja ini sebenarnya. Tapi penyelesaiannya 72 sampai 99 hari, 3 bulan. Kemudian Flores Timur. Flores Timur ini 4 sampai 161. Dan 3 terakhir itu adalah Kabupaten Ngada. 11 sampai 129 hari. Ya. Yang bagus ini tentu harus kita apresiasi. Kabupaten Sumba Tengah itu 0 sampai 5 hari. Kemudian Kabupaten Sumba Barat Daya itu 1 sampai 5 hari. Kemudian Kabupaten Sabu Raijua itu 1 sampai 5 hari. Udah selesai ya. Yang di bawah 10 hari ini sebenarnya ada satu lagi. Kabupaten Lembata. 1 sampai 7 hari sudah selesai. Apakah hanya karena berkasnya sedikit ini bisa menyelesaikan secara cepat? Nggak juga. Karena ada juga yang seperti tadi berkasnya cuma 2 misalnya Timur Tengah Selatan tapi juga penyelesaiannya 72 sampai 90. Nanti ini sebagai bahan evaluasi kita dan dashboard segera akan kita rilis begitu launchernya ditekan ya. Saya nggak tahu tadi launchernya itu pakai launcher yang dari Pusdatin apa cuma video saja. Mudah-mudahan ini hari ini bisa ditekan launchernya sehingga besok kita sudah bisa lihat durasi penyelesaian peralihan sejak akte dibuat sampai menjadi sertifikat. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita bisa lihat sama-sama pelaksanaan dari peralihan elektronik ini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan melindungi kita semua supaya semoga Tuhan membantu kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Amin.
Oh iya, baik Bapak Ibu, kami mengundang seluruh tamu undangan pada pagi hari ini. Teman-teman dari bidang 2, panitia pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini, kami silahkan. Mungkin bisa di depan sebagian. Bagian humas bisa? Ah ya. Agak mepet-mepet Bapak Ibu izin. Orang Kupang bilang C sedikit. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kami silakan untuk duduk kembali. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir melalui Zoom meeting. Demikianlah rangkaian kegiatan acara kita. Kami silahkan untuk bisa meninggalkan Zoom dan melanjutkan kegiatannya masing-masing di Kantah. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali, akan dibagikan makan siang.